Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Akbar Nugroho, mahasiswa program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Kali ini, saya akan membahas hasil kerja saya, yaitu ujian akhir semester mata kuliah pengantar teori partisi. Oke, berikut untuk soal-soalnya, ada 3 soal, yaitu yang pertama terkait identitas partisi, yang kedua adalah fungsi pembangkit dari partisi, dan yang ketiga adalah pembuktian tentang identitas partisi yang cukup terkenal. Oke, kita mulai dari soal pertama. Oke, diberikan FA, B yaitu jumlah dari minus T hingga sampai T hingga A pangkat N dikalikan N plus 1 dibagi 2 dikali B pangkat N dikalikan N minus 1 dibagi 2, dan diberikan di sini V ya, VQ sama dengan FQ, Q dan CQ sama dengan FQ, Q pangkat 3. Kemudian F minus Q sama dengan F minus Q, minus Q kuadrat. Oke, jika A, Q infinity, saya baca demikian, merupakan produk dari 1 minus A dikalikan Q pangkat K, tunjukkan bahwa VQ sama dengan minus Q, Q kuadrat infinity dikuadratkan dikalikan Q kuadrat, Q kuadrat infinity, dan seterusnya sampai D. Oke, di sini hintnya dari A sampai C itu menggunakan identitas triple product Jacobi. Kita mulai dari identitas triple product Jacobi. Bagaimana sih identitasnya? Identitasnya yaitu diketahui jumlah dari minus T hingga sampai T hingga Z pangkat N Q pangkat N kuadrat yang bergerak N-nya ya. Sama dengan demikian. Itu ekuivalen dengan perkalian dari demikian. Menggunakan dua sifat ini, tepatnya nanti yang paling banyak digunakan adalah yang sifat kedua ini. Kita akan mengerjakan dari A sampai D. Kita mulai dari 1A, perhatikan bahwa VQ sama dengan demikian. Jadi perhatikan bahwa VQ sama dengan FQ, Q, yaitu jumlah dari minus T hingga sampai T hingga Q pangkat N dikalikan N plus 1 dibagi 2 dikalikan Q pangkat N dikalikan N minus 1 dibagi 2. Oke, kita jumlahkan eksponennya dengan N kuadrat. Jadi seperti ini, Q pangkat N kuadrat. Kemudian ini kan ekuivalen dengan 1 pangkat N dikalikan Q pangkat N kuadrat, karena 1 pangkat N itu sama dengan 1 ya. Oke, dengan identitas triple product Jacobi tadi, substitusi Z sama dengan 1 pada persamaan 1 diperoleh 1 pangkat N Q pangkat N kuadrat dari minus T hingga sampai T hingga N-nya itu merupakan seperti ini. Dan seperti biasa tinggal dioperasikan saja, jadilah seperti ini. Nah, karena ini dan ini sama, jadi kan minus Q, Q kuadrat infinity dikuadratkan dikalikan Q kuadrat, Q kuadrat infinity, peroleh seperti ini. Nah, sesuai ya, VQ nya terbukti kalau VQ sama dengan minus Q, Q kuadrat infinity dikuadratkan dikalikan Q kuadrat, Q kuadrat infinity. Oke, yang 1A sudah terbukti. Dan 1B, buktikan bahwa VQ sama dengan Q kuadrat, Q kuadrat infinity dibagi Q, Q kuadrat infinity. Oke, diperhatikan bahwa CQ sama dengan FQ, Q pangkat 3, dan masukkan ke yang diketahui tadi, jadi jumlah dari Q pangkat N dikalikan N per 1 dibagi 2. Ini karena Q ya, jadi seperti ini. Kemudian karena Q pangkat 3, maka diganti jadi Q yang di sini tadi, B, tepatnya B yang di sini tadi diganti Q pangkat 3 dikalikan B, diperoleh Q pangkat 2N kuadrat minus N. Kenapa? Karena ini 3N kuadrat per 2 ditambah N kuadrat, kan jadi 4N kuadrat per 2, jadi 2N kuadrat ya. Kemudian N dikurangi N per 2 dikurangi 3N per 2, kan jadinya minus 2N per 2 sama dengan minus N.
Oke, kita operasikan lagi, jadi ini minus n nya pisah dengan 2n kan, jadi q pangkat minus 1 dipangkatkan n dikalikan q kuadrat pangkatkan n kuadrat untuk mengejar bentuk identitas triple product Jacobi tadi ya. Oke, substitusi q sama dengan q kuadrat dan z sama dengan q pangkat minus 1 pada persamaan 2 diperoleh seperti ini. Sigma yang ini jadi produk yang ini. Oke, kita sederhanakan, diperoleh seperti ini. Kan 4K plus 1 karena 2 dikurangi 1 kan jadi 1. Ini kan jadi 1, 4K plus 2 ditambah 1 kan jadi 4K plus 3, dan ini jadi 4K plus 4 minus. Oke. Nah, kemudian yang sisi kanan ini kan bisa kita pecah jadi 1 minus q pangkat 2K plus 2 dikali 1 plus q pangkat 2K plus 2 seperti ini ya. Kemudian yang kiri kita lihat kalau bentuknya ini apa, kelas 1 dan kelas 3 dari modul 4. Jadi nanti bentuknya adalah 1, 3, terus 5, 7, terus 9, 11, dan seterusnya. Oke, kalau kita misalkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti kan tinggal dibagi modulo dari 2, yaitu kan 2-nya hilang, 4-nya hilang, otomatis ekuivalen dengan 1 plus q pangkat k plus 1 dibagi 1 plus q pangkat 2k plus 2. Karena tadi kan ini sama saja semua bilangan apa, ini sama saja semua kelas di modul 4, yang dihilangkan cuma kelas genapnya ya, kelas 2 dan kelas 4. Di ekuivalen dengan karena ini dan ini bisa saling cancel, diperoleh ini dan ini, dan kita tahu kalau 1 minus q pangkat 2k plus 2 itu sama dengan q kuadrat, q kuadrat infinity. Jadi tinggallah ini ke sini. Oke, karena 1 minus q pangkat 2k plus 2 dibagi 1 minus q pangkat k plus 1 itu sama dengan ini, nanti ini kan ekuivalen. Oke, kemudian kan 1 minus q pangkat k plus 1 itu kan bisa disebut gabungan dari modul 2 ya. Kalau kita punya modul 2 itu kan satu modul 2 digabungkan dengan 2 modul 2 kan otomatis semua angkanya tercover. Jadi ini kan ekuivalen yang bawah. Oke, masih sama. Ini kan ini bisa saling cancel, peroleh ini. Setelah itu kan ini sama saja dengan q, q kuadrat infinity. Oke, diperoleh gini. Oke, tinggal kalikan biasa, diperoleh seperti ini. Dan bentuk ini sama dengan bentuk ini. Buatnya 1B terbukti. Oke, kita lanjut ke 1C, yaitu f minus q sama dengan q, q infinity. Oke, diperhatikan bahwa f minus q tadi kan f minus q, minus q kuadrat. Itu kan dengan mengganti a sama dengan minus q dan b sama dengan minus q kuadrat diperoleh seperti ini. Kemudian operasikan seperti biasa. Ini minus satunya dikeluarkan dulu masing-masing, kemudian q pangkat ini dan q kuadrat pangkat ini. Oke, masih sama. Kemudian kalau ini digabung, yang minus satunya kan diperoleh minus 1 pangkat n kuadrat, dan q nya kan jadi 3n kuadrat minus n dibagi 2. Oke, yang ini ke sini tidak masalah ya, karena kita punya q pangkat minus setengah dipangkat n, dan q pangkat 3n kuadrat itu kan q pangkat 3 dipangkatkan n kuadrat. Namun yang jadi pertanyaan adalah dari sini ke sini, apakah ekuivalen? Ya, ini ekuivalennya, karena minus 1 pangkat n itu kan yang penting paritasnya, apakah dia genap atau ganjil. Kemudian kuadrat dari suatu bilangan asli itu kan tidak mengubah paritas bilangan tersebut. Katakanlah kita punya 1 kuadrat itu kan tetap 1, paritasnya ganjil, dan 3 itu ganjil, 3 kuadrat sama dengan 9, paritasnya ganjil. Kalau kita ambil sebarangan bilang genap, misal 2, 4, atau mungkin 2K,
2K dikuadratkan jadi 4K kuadrat, itu paritasnya genap. Jadi ini ekuivalen ya. Kemudian digabung minus satunya dengan Q pangkat minus setengah, jadi seperti ini. Oke, dengan substitusi Q sama dengan 3/2 dan Z sama dengan minus Q pangkat minus setengah pada persamaan 2 tadi diperoleh seperti ini. Oke, kita sederhanakan diperoleh seperti ini. Ini kan merupakan modulo 3 ya. Ini 1 modulo 3, 2 modulo 3, dan 3 modulo 3. Karena semua kelas modulunya termuat di sini, otomatis ini bisa mengcover semua bilangan asli. Kebanyakan bisa kita sederhanakan menjadi 1 minus Q pangkat N plus 1. Dan kita tahu kalau 1 minus Q pangkat N plus 1 itu Q, Q infinity. Dan kita lihat kalau ini bentuknya sama. Akibatnya terbukti kalau F minus Q sama dengan Q, Q infinity. Oke, satu saja terbukti. Oke, kita beralih ke 1D. Kita harus membuktikan ini. Cukup panjang ya. Dan kalau kita urai, F pangkat 3 minus Q kuadrat kan sama dengan ini. Terus V kuadrat V minus Q kuadrat dikuadratkan dikalikan C Q kuadrat itu sama dengan ini. Dan yang terakhir V minus Q dikalikan C kuadrat Q itu seperti ini. Jadi kita mulai dari pengerjaan pengerjaan persamaan 5, kemudian persamaan 3, baru persamaan 4. Kita buktikan kalau 5 sama dengan 3 dan 3 sama dengan 4, atau nanti 5 sama dengan 4. Kita mulai dari pengerjaan persamaan 5 dulu ya. V minus Q dikalikan CQ dikuadratkan sama dengan ini. Oke, kita cari bentuk sederhananya dulu. Perhatikan bahwa F minus Q, minus Q, kita cari yang ini dulu, itu sama dengan seperti ini. Akan minus Q N kuadrat. Kita keluarkan, jadi kan ini minus 1 pangkat N kuadrat dikalikan Q pangkat N kuadrat ya. Dan kita tahu dari yang saya sampaikan tadi kalau minus 1 pangkat N kuadrat itu sama dengan minus 1 pangkat N. Oke, dengan substitusi Z sama dengan minus 1 pada persamaan 1 yang di awal tadi, kita peroleh C minus Q sama dengan Q, Q kuadrat infinity dikalikan Q, Q kuadrat infinity dikalikan Q kuadrat infinity. Dan kalau kita sederhanakan jadi ini kan jadi kuadrat, ini bisa ketemunya ini ya. Oke, jadi untuk yang sisi kiri ini ketemunya ini. Berarti selanjutnya kita cari yang sisi kanan. Nah, sisi kanan tadi kan dari jawaban 1B kita punya CQ itu kan sama dengan pecahan ini. Berarti kan kalau kita mau nyari C kuadrat Q, berarti kan ini tinggal dikuadratkan saja. Diperoleh V minus Q dikalikan CQ kuadrat, kan tadi V minus Q nya ketemu ini ya. Dan CQ dikuadratkan kan jadi ini tinggal dikuadratkan, tinggal disederhanakan, ini dan ini cancel, diperoleh ini kuadrat kali bentuknya sama ya, kan jadi Q kuadrat, Q kuadrat pangkat 3. Oke, jadi bentuk sederhana dari persamaan 5 tadi ini itu merupakan Q kuadrat, Q kuadrat pangkat 3 infinity, dan namanya persamaan 6. Ini kita cari persamaan 3, yaitu F minus Q kuadrat pangkat 3. Dari yang diktoidal tadi kan F minus Q kuadrat pangkat 3 itu ini. Oke, nanti kan kita cari F minus Q kuadrat, minus Q pangkat 4-nya dulu. Nanti tinggal dipangkatkan 3. Seperti biasa tinggal substitusi seperti yang sudah-sudah. Kemudian kita peroleh hasil seperti ini. Dan seperti yang sudah dibahas tadi, minus 1 pangkat N kuadrat sama dengan minus 1 pangkat N. Dan kita taati sedemikian sehingga bentuknya seperti ini. Nah, substitusi
Q sama dengan Q pangkat 3 dan Z sama dengan minus Q pangkat minus 1 pada persamaan 2. Pada soal tadi kan diperoleh ini. Boleh seperti ini. Kemudian kalau kita bakal bentuk produk tadi dari identitas triple produk Jacobi kan seperti ini. Kita sederhanakan, sebenarnya jadi seperti ini. Dan kita tahu kalau 6K plus 2, 6K plus 4, dan 6K plus 6 itu kan bentuknya nanti 2, 4, 6, terus 8, 10, 12, kelipatan 2, terus gitu loh. Berarti kan kita bisa menyederhanakan 3 bentuk ini menjadi 1 minus 2K, 1 minus Q pangkat 2K plus 2. Karena di sini memuat bilangan genap semua, di sini juga memuat bilangan genap semua, sifatnya ekuivalen. Dan 1 minus Q pangkat 2K plus 2 tadi adalah Q kuadrat, Q kuadrat infinity. Jawabannya diperoleh karena ini F minus Q kuadrat, minus Q pangkat 4, yaitu F minus Q kuadrat. Kalau dipangkatkan 3 kan tinggal pangkatkan 3 saja ya. Ketemulah bentuknya seperti ini. Jadi untuk untuk persamaan 5 tadi bentuknya sama dengan persamaan 3 yang saat ini dibahas. Nanti kita tinggal mencari untuk persamaan keempat. Persamaan keempat kita cari ini. Pertama kita cari yang kanan dulu. Oke, F kuadrat Q pangkat 6 seperti tadi, tinggal substitusi saja dan diperoleh bentuknya nanti seperti ini. Substitusi Q sama dengan Q pangkat 4 dan Z sama dengan Q pangkat minus 2 diperoleh seperti ini. Ini tinggal disederhanakan saja. Jadi 1 plus Q pangkat 8K plus 2, ini 8K plus 6 dan minus 8K plus 8. Ini kalau kita urai di 1 minus Q pangkat 4K plus 4 dan 1 plus Q pangkat 4K plus 4. Oke, sementara kita berhenti di situ dulu untuk yang sisi kanan. Kita beralih ke yang sisi kiri. Oke, F minus Q kuadrat, minus Q kuadrat kan tinggal substitusi ya, seperti ini, kemudian diperoleh seperti itu, dan seperti ini. Karena minus 1 pangkat N kuadrat tadi, minus 1 pangkat N, dan substitusi biasa, Q sama dengan Q kuadrat, dan Z sama dengan minus 1, diperoleh seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, jika kita sederhanakan, bentuknya akan jadi seperti ini. Dan kita tahu bahwa kalau bentuk yang ini dan ini itu sama, jadi kan jadi kuadrat. Terus ini, nah, ingat ya kalau ini merupakan sisi kiri, yaitu F minus Q kuadrat minus Q kuadrat. Jadi nanti tinggal kita kuadratkan. Dikuadratkan diperoleh, ini tinggal kuadratkan jadi 4, ini kuadratkan jadi 2. Oke, sisi kanan sudah kita peroleh, sisi kiri sudah kita peroleh, berarti tinggal kita gabungkan. Sisi kiri dan kanan dikalikan. Peroleh bentuknya seperti ini. Panjang sekali ya. Kemudian kita otak-atik, kita pisah. Ini pangkat 4 dipisah jadi pangkat 3 dan pangkat 1. Pangkat satunya kita otak-atik ya. Oke, 1 minus ini masih sama seperti di sini. Kemudian 1 minus Q pangkat 4K plus 4. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Berarti kan 8K plus 2 sama, 8K plus 6 sama, 4K plus 4-nya masih sama ya. Kalau kita uraikan ini 1 minus Q pangkat 4K plus 4 ini jadi 1 minus Q pangkat 2K plus 2 dikalikan 1 plus Q pangkat 2K plus 2. Karena pangkat 3 jadi masing-masing pangkat 3. Kemudian ini masih sama, ini juga masih sama dan masih sama. Nah, kita tahu kalau 1 minus Q pangkat 2K plus 2 itu Q kuadrat, Q kuadrat infinity dipangkatkan 3. Nah, ini kan bentuknya sama kayak ini kan bentuknya sama seperti yang persamaan 5 dan persamaan 3 tuh. Berarti tinggal kita membuktikan apakah produk yang sisi kanan ini
itu sama dengan 1. Oke, ini masih sama, ini masih sama, masih sama, masih sama, dan masih sama. Oke, diperhatikan tadi masih sama ya. Oke, kalau kita misalkan A sama dengan ini dan B sama dengan ini, berarti kan A sama dengan ini jadi A, dan I yang 3 ini jadi B. Kita akan buktikan kalau A dikalikan B itu saling cancel, hasilnya 1. Oke, kayak gini ya. Selanjutnya A sama dengan itu tadi masih sama. Kalau kita pecah, bentuknya tadi ya masih sama. Kemudian kalau yang sisi kiri ini kita pecah, kan jadi 1 minus Q pangkat 2K plus 1 dikalikan 1 plus Q pangkat 2K plus 1. Ini pangkat 4 masih sama, 2K plus 1 pangkat 4. Kemudian yang pangkat 4 yang bagian positif itu bisa jadi 3 dan 1. Oleh kalau ini kan modulo 2 nih, 1 modulo 2 dan 2 modulo 2. Kalau kita kalikan, kan semua bilangan tercover oleh 1 modulo 2 dan 2 modulo 2. Rupanya jadi 1 plus Q pangkat K plus 1. Dan dipangkatkan 3 ya. Kemudian yang kiri masih sama. Nah, kalau 1 minus Q pangkat 2K plus 1 itu kan ini pangkatnya ganjil. Itu sama saja dengan kita mengambil semua pangkat, semua bilangan asli, dikurangi pangkatnya genap. Jadilah seperti ini. Ekivalen. Kemudian ini saya geser ke kiri, saya geser ke kanan. Oke, karena pangkat genap, berarti kita bisa pisah jadi pangkat ganjil apa? Karena ini 1 minus Q pangkat 2 K plus 2 bisa kita pisah jadi K plus 1 dan bisa kita pisah jadi 1 minus Q pangkat K plus 1 dan 1 plus Q pangkat K plus 1. Akibatnya yang ini saling cancel. Yang ini juga saling cancel. Jadi 1 ke plus 1 sama ya, ekivalen. Nah, karena yang bawah itu K plus 1 mengcover semua bilangan asli, berarti kan kita bisa memecahnya jadi modulo 1 dan modulo 2. Dengan kata lain, ganjil dan genap. Jadilah seperti ini. Ganjil ini genap. Dan ini saling cancel, diperoleh 1 per 1 plus Q pangkat 2K plus 2. Itu yang A. Dan untuk yang B, tadi adalah bentuknya ini. Nah, kalau kita pecah 4K plus 4 itu kan kelipatan 4. Nah, kelipatan 4 itu kan bisa kita pecah jadi kelipatan 8 dan 4 modul 8. Ini sama ya dengan yang atas ini. Terus kalau kita lihat kan di sini 2 modul 8, 4 modul 8, 6 modul 8, dan 8 modul 8. Semuanya genap. Otomatis kita bisa membuat ini ekuivalen dengan pangkat genap, yaitu 2K plus 2. Diperoleh B sama dengan ini. Selanjutnya kita peroleh yang ditanyakan pada 1D, tepatnya untuk persamaan 4. Itu yang ini ya. Yang tengah kan tadi Q kuadrat, Q kuadrat infinity dipangkat 3 dikali A dikali B. A nya tadi ini dan B nya ini, otomatis saling cancel. Kita peroleh Q kuadrat, Q kuadrat infinity pangkat 3. Dan dari persamaan 6, 7, dan 8 diperoleh nilainya persamaan 6 sama dengan persamaan 7 dan persamaan 7 sama dengan persamaan 8 sama dengan Q kuadrat, Q kuadrat infinity pangkat 3. Akibatnya identitas pada soal 1D tadi terbukti. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 itu kita suruh mencari fungsi pembangkit
untuk menghitung banyaknya partisi dari n. Ini kita mulai yang pertama, yaitu partition whose parts are less than or equal to k. Berarti ini oke, sebelum memulai ke soal 2 ABCD, kita perhatikan bahwa fungsi pembangkit partisi tanpa ada syarat itu seperti ini ya. Yang kita anggap bentuk pertama ini merepresentasikan penjumlah 1 digunakan sebanyak berapa kali. Kalau di Q berarti penjumlah 1 digunakan sebanyak 1 kali, Q kuadrat berarti sebanyak 2 kali, Q pangkat 3 berarti 3 kali. Dan di sini analog, penjumlah 2 digunakan sebanyak sekali, 2 kali, 3 kali, dan penjumlah 3 digunakan sebanyak 3 kali. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Dan kita bisa menggunakan deret Maclaurin ya. 1 plus Q plus Q kuadrat itu kita deretkan secara Maclaurin kan jadi 1 per 1 minus Q. Dan ini karena bentuknya banyak sampai tak hingga, itu kan kita bisa memanfaatkan produk ini. Oke. Soal 2A, fungsi pembangkit partisi dengan penjumlah-penjumlahnya kurang dari atau sama dengan K. Diketahui I adalah penjumlah. Ini asumsikan I adalah penjumlah ya. Supaya penjumlah-penjumlahnya kurang dari K, maka nilai I dibatasi sampai K. Diperoleh fungsi pembagian diminta soal, yaitu Px sama dengan 1 plus Q plus Q kuadrat sampai tak hingga dikalikan Q kuadrat 1 plus Q kuadrat Q pangkat sampai tak hingga, dan kemudian dikalikan sampai 1 plus Q pangkat K plus Q pangkat 2K plus terusnya sampai tak hingga. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk bentuk pertama ini merepresentasikan berapa kali penjumlah 1 digunakan, dan ini berapa kali penjumlah 2 digunakan, dan ini berapa kali penjumlah 3 penjumlah K digunakan. Karena penjumlah-jumlahnya kurang dari atau sama dengan K, otomatis kita batasi saja sampai jumlah K. Dengan deret ini bisa jadi 1 minus Q, 1 minus Q kuadrat sampai 1 minus Q pangkat K, dan diperoleh fungsi pembangkitnya adalah ini. Selanjutnya untuk 2B, fungsi pembangkit partisi dengan tepat ada sebanyak K penjumlah. Dari sifat konjugat pada diagram Ferrer, kita tahu bahwa partisi dari N dengan syarat N terdiri dari K penjumlah itu ekuivalen dengan partisi dari N dengan penjumlah terbesar pada setiap partisi yang terbentuk itu adalah K. Tepatnya, fungsi pembangkit yang kita cari itu kan yang di ruas kiri ekuivalen dengan mencari fungsi pembangkit yang ruas kanan. Nah, jelas bahwa penjumlah dari partisi N nilainya kurang dari atau sama dengan K. Kenapa? Karena penjumlah terbesar itu adalah K. Banyak kita bisa menggunakan fungsi pembangkit partisi pada soal 2A. Tapi kan syaratnya penjumlah terbesar pada setiap partisi. Perlu digarisbawahi ya, pada setiap partisi. Jadi setiap kita membuat partisi itu harus ada penjumlah terbesar K. Otomatis agar terjamin bahwa penjumlah K digunakan pada tiap partisi, fungsi pembangkit yang 2A tadi perlu dikalikan dengan Q pangkat K. Tepatnya kita peroleh fungsi pembangkit yang diminta soal, yaitu produk dari Q pangkat K dibagi 1 minus Q pangkat I dengan I bergerak dari 1 sampai K. Seperti ini. Oke, 2B terjawab. Kemudian kedua C, fungsi pembangkit partisi dengan penjumlah-penjumlahnya bilangan ganjil dan berbeda. Oke, diperhatikan fungsi pembangkit partisi tanpa syarat sebagai berikut. Seperti yang saya jelaskan tadi, bentuk pertama itu merepresentasikan berapa kali penjumlah 1 diambil, ini berapa kali penjumlah 2 diambil, dan berapa kali penjumlah 3 diambil, dan seterusnya. Oke, agar kita peroleh penjumlah-penjumlahnya berbeda dulu ya. Berarti kan agar berbeda itu kan berarti setiap penjumlah itu yang jenisnya setiap penjumlah yang ada itu berbeda. Otomatis kalau kita ngambil penjumlah 1, berarti penjumlah 1 itu cuma diambil sekali tok. Dan kalau kita ngambil penjumlah 2 cuma diambil sekali tok, dan seterusnya. Otomatis kan yang X kuadrat sampai
seterusnya kita hapus, ini X pangkat 4 seterusnya kita hapus, X pangkat 6 seterusnya kita hapus, X pangkat 8 seterusnya kita hapus, dan kita hapus. Dengan kata lain, kita cuma mengambil dua suku pertama. Diperoleh fungsi pembangkit partisi dengan penjumlahnya berbeda, yaitu 1 plus X pangkat K. Oke, yang kita perlukan penjumlahnya berbeda dan ganjil. Oke, agar diperoleh penjumlahnya berbeda dan ganjil, nah ini tadi kan masih berbeda-beda, berarti kan agar diperoleh ganjil, berarti kan yang diambil kan yang ini, terus nanti yang X pangkat 5, X pangkat 7, berarti tinggal gimana caranya membuat K ini menjadi ganjil. Ya sudah, K-nya ganti aja dengan 2n-1. Selesai deh. 1 plus Q pangkat 2i plus 1. I-nya bergerak dari 1 sampai tangga. Ini kan jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, untuk soal 2C terjawab. Nah, soal nomor 2D. Fungsi pembangkit partisi dengan penjumlahnya tidak kongruen dengan plus minus 1 modulo 6. Berarti yang tidak dipakai adalah 1 modulo 6 dan 5 modulo 6. Oke, partisi dari N dengan penjumlahnya tidak kongruen dengan plus minus 1 modulo 6 itu bentuknya seperti ini. Kita lihat di sini cuma ada 2, 3, 4, dan 6. 1 dan 5 tidak ada. Karena tadi kan fungsi pembangkit partisi tanpa syarat kan bentuknya satu, kalau di sini ya berarti kan 6K plus 1, 6K plus 2, 6K plus 3, 6K plus 4, dan 6K plus 6. Kalau kita hilangi plus minus 1 kan berarti yang dihilangi cuma 6K plus 1 dan 6K plus 5. Ini kita kalikan, kemudian kita keluarkan yang 6K plus 3 nya. Ini sebenarnya sampai sini itu udah cukup, tapi akan saya buat bentuknya agar lebih cantik. Ini 6K plus 3 nya dikeluarkan. Ini kan 2, 4, dan 6 itu kelipatan 2. Otomatis bisa kita representasikan atau ekuivalen dengan 2K plus 2 ya. Dan yang 6K plus 3 itu kan sama saja dengan 1 minus 6K plus 6. Jadi kelipatan 6 semua dikurangi. Maaf. Berarti kan yang kiri ini adalah ekuivalen, yang kanan ini tinggal dikalikan 1 minus Q pangkat 6K plus 6 dibagi 1 minus Q pangkat 6K plus 6. Ini kan sama dengan 1 ya. Tidak masalah. Ya, bentuknya masih sama. Oke. Ini kan 1 minus 6K plus 3 dengan 1 minus 6K plus 6. Itu kan berarti kan bentuknya 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3 ya. Berarti karena di sini kelipatan 3 semua, bisa kita ubah menjadi ini bagian penyebut, dan pembilihannya masih sama. Oke, kita kalikan. Yang diperoleh fungsi pembangkitnya adalah ini. Dan soal 2D selesai. Oke, untuk soal yang terakhir diberikan PN menyatakan banyak partisi dari N, tunjukkan bahwa partisi dari 5 modulo 7 itu memiliki fungsi pembangkit seperti ini. Oke, untuk buktinya secara garis besar saja, karena kita punya F-Q, yaitu menurut identitas triple Jacobi seperti ini, dan kita punya F-Q pangkat 3. Jadi jika ini dipangkatkan 3, hasilnya akan seperti ini. Kemudian diperhatikan untuk berikut, F-Q itu sama ya seperti ini. Nah, kalau kita pecah jadi 7 bagian, jadi ini dibagi berdasarkan modulo 7, jadi G0, G1, G2 sampai G6 dengan GS nya itu untuk S dari 0 sampai 6 itu minus 1 pangkat N, Q pangkat N, 3N plus 1 dibagi 2. S nya itu berarti berdasarkan pangkat dari Q nya ya, S modulo 7. Nah, kita misalkan seperti ini, kita pecah. Analog untuk yang F minus Q pangkat 3 juga kita pecah menjadi 7, H0 sampai H6, diperoleh seperti ini. Nah, kemudian bentuk N kali 3N plus 1 per 2 tadi kan akan terbagi menjadi 1 dari 4 kelas modulo 7, salah satu antara 0, 1, 2, atau 5, sehingga G3 sama dengan G4 sama dengan G6 sama dengan 0, ini di modulo 7 ya. Begitu pula diperoleh untuk yang H sama H2 sama dengan H4 sama dengan H5 sama dengan 0 di modulo 7. Dan akan kita cari nilai dari G2.
G2 tadi ini G2 berarti kan N kali 3N plus 1 per 2 kongruent dengan 2 modulo 7. Oke, perhitungan seperti biasa, kalikan 24 akarnya jadi 0. Oke, seperti biasa, dan diperoleh N kongruent dengan 1 modulo 7. Diperoleh G2 sama dengan minus 1 pangkat 7N plus 1 Q 7N plus 1 kali 21N plus 4 bagi 2, dan disederhanakan diperoleh seperti ini. Kemudian diperoleh juga G2 sama dengan minus Q kuadrat F minus Q pangkat 49, G3 sama dengan G4 sama dengan G6 sama dengan 0 tadi, dan H2 sama dengan H4 sama dengan H5 sama dengan 0, dan H6 sama dengan minus 7 Q pangkat 6 F minus Q pangkat 49 Q pangkat 3 itu kali G2 di pangkat 3. Selanjutnya kita peroleh sistem persamaan sebagai berikut. Misalkan alfa sama dengan G0 per G2, beta sama dengan G1 per G2, dan gamma sama dengan G5 per G2, kita boleh sistem persamaan ini berubah jadi seperti ini. Oke, untuk yang saya jelaskan di awal ini sebagai langkah untuk mempermudah perhitungan determinan matriks nanti. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu diperhatikan bentuk partisi fungsi pembangkit suatu partisi tanpa syarat, yaitu 1 minus F 1 per F minus Q. Ini PS, S-nya 0 sampai 6. Maksudnya kita bagi menjadi modulo 7. Kan P7N plus S, S-nya dari 0 sampai 6 tuh. Berarti kan mewakili semua partisinya kalau digabung. Nah, diperoleh persamaan P0 plus 1 plus P2 sampai P6 itu F minus Q, dan G0 plus G1 plus G2 tadi F minus Q. Nah, kalau kita kalikan lalu disamakan dengan kelas-kelas modulo 7-nya, diperoleh sistem persamaan sebagai berikut. Nah, yang kita cari itu kan P7N plus 5, otomatis yang kita cari itu P5. Nah, dengan aturan Cramer kan ini bisa dicari tuh. Matriks berukuran 1, 2, 3, 4, 6 kali 6 ini bisa kita cari determinannya dan juga determinan dari P5-nya. Diperoleh determinannya itu D sama dengan ini, dan D5 itu sama dengan minus ini. Jadi nanti yang kita cari itu adalah P5 sama dengan D5 dibagi D. Ini salah. Ya, dengan perhitungan panjang memanfaatkan sifat-sifat tadi yang diperoleh, akan didapat P7N plus 5 Q pangkat 7N plus 5 sama dengan P5 sama dengan D5 per D. Dengan perhitungan panjang yang saya skip, diperoleh seperti ini dan diperoleh seperti ini. Kedua ras kalau dibagi Q pangkat 5 kan ini jadi hilang, ini hilang, diperoleh seperti ini. Nah, kalau 7N nya diganti dengan N, Q pangkat 7 menjadi Q, diperoleh bentuk seperti ini. 7 hilang, berarti jadi 7 ya, jadi 7 hilang, boleh bentuknya seperti ini, sama dengan bentuk yang diinginkan pada soal. Jadi untuk soal nomor 3 terbukti dan bukti selesai. Itulah pembahasan ujian akhir semester mata kuliah pengantar teori partisi dari saya. Tentunya masih banyak kekurangan dari apa yang saya bahas, baik penjelasan yang kurang terutama untuk soal nomor 3. Oleh karena itu saya minta maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.